Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Assalamu alaik asbal asfiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik asbal asfiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para sesepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Alaq yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan lagi luang waktu, kesempatan guna terus istiqomah melakukan ibadah, terlebih salat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian. Setelah beberapa pekan kita libur karena memang ustadznya nggak ada. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali untuk melanjutkan kajian. Mudahan istiqomah, kita diberikan oleh Allah kekuatan, inayah, hidayah. Semua apa yang dilakukan oleh kita senantiasa karena lillah, karena Allah, dan mudah-mudahan karena Allah itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan bagi kita, dan semua amal perbuatan kita dalam ibadah diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai pula kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ya? Ini kayak belum makan semua nih. Atau barangkali ngantuk ya. Alhamdulillah, kita langsungkan lagi kajian kita, masih di surat Ali Imran ya. Ayat berapa terakhir? 181. Oh. 181 ya terakhir. Masih ada bau-bau onta nih, batuk-batuk onta.
Kita balik ke 181 dulu ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Ini masih menjelaskan tentang persoalan kedustaannya serta balasan-balasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang tidak mau iman kepada Nabi Muhammad. Ayat ini turun ketika ada ayat yang menjelaskan di sebelumnya, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, kan gitu.
Awalnya itu kan itu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kata Allah, siapa yang mau meminjamkan hartanya untuk Allah qardan hasana dengan pinjaman yang baik. Artinya dengan ikhlas, penuh kecintaan dengan Allah. Nah, ketika ayat itu turun, orang kafir ngecek. Wah, berarti innallaha faqirun. Sesungguhnya Allah itu fakir. Sementara wa nahnu agniya, kami kaya. Itu mereka itu nyebutin. Karena mereka merasa sudah hebat, sudah kaya, sudah banyak pengikut, jadi pimpinan, bahkan sudah punya DPD, DPC gitu. Karena merasa dia sudah kaya, menunjuk atau menuduh Allah itu fakir. Makanya dalam dunia qiraah tidak diperkenankan kita berwakaf pada lafaz fakir. Laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqir. Tidak boleh wakaf di situ. Karena seolah-olah kita menunjuk Allah itu fakir. Tapi harus dilangsungkan ke nahnu agniya. Baru boleh di situ. Wakaf mim kan di situ. Mutlak. Nah, ayat Allah yang menyebutkan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana itu tuh bukan Allah butuh. Allah menyebutkan siapa yang mau meminjamkan hartanya untuk Allah dengan ikhlas, bukan berarti Allah butuh dengan harta kita. Itu tuh sebetulnya karena kasih sayang Allah terhadap hamba, sekaligus caranya Allah mau membersihkan itu dosanya hamba. Bukan Allah butuh dengan harta kita. Apain Allah macam butuh begitu-begitu. Maka karena kita tahu bahwa kepemilikan yang kita miliki itu kan semuaan milik Allah, Allah juga kan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kepemilikan Allah lah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Semuaan termasuk kita semuaan kan. Makanya kita kalau balikan disebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu. Inna lillahi, sesungguhnya kami lillahi milik Allah, wa ilaihi, dan kepada Allah turja'un, dikembalikan. Karena semua milik Allah. Tapi kenapa disebutkan dalam bahasa itu qardon? Disebutnya itu minjam. Karena li'anna jaza'uhu alaihi. Karena balasannya balik-balik lagi ke dia. Ke kita juga gitu. Makanya disebutkan kalimat mangdalladzi qardan itu karena pahalanya balik-balik ke kita. Maka seolah-olah Allah menyebutkan pinjaman itu karena memang balik lagi ke kita. Gitu. Makanya disebutkan di situ kalimat qardan. Walaysa ma'nahu aqradullah. Bukan karena maknanya qardon itu maknanya adalah Allah butuh lalu manfaatnya balik ke Allah, tidak. Tetapi pemaknaannya itu adalah a'tul fuqara li ajli. Allah berikan kepada orang yang butuh li ajli karena aku, wa majazakum alayya, dan membahas tentang masalah pahala kepada kita pun alayya karena Allah juga. Jadi salah banget gitu kalau kita nyebutin Allah fakir. Makanya ditolak oleh Allah. Nah, karena tolakan itulah Allah nyebutkan sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Akan kami catat, kata Allah, ma qalu, apa yang mereka katakan. Semua perkataan-perkataan itu dicatat oleh Allah. Makanya kalau seandainya liatin bahasa seperti ini,
Jangankan orang kafir ya, kita juga sama. Jangan sembarangan kita bicara tentang masalah hukum-hukum Allah. Karena pembicaraan kita itu ya dicatat oleh Allah kan. Atau barangkali ada perkataan-perkataan kita yang menghalang-halangi akan syariat Allah. Nah, itu perkataan itu dicatat oleh Allah. Allah dengar kok. Mungkin di depan kita tidak bicara tentang masalah itu, tapi di belakangnya ngomel-ngomel misalnya. Nah, itu beromongan itu dicatat nanti. Siapa yang suka, siapa yang tidak suka, dicatat itu semua itu. Nah ini sanak tubuh maqalu kan. Fi sohaifi a'malihim liyajazau alaih. Di catatan amal-amalnya mereka itu lalu nanti dibalas kepada dia. Alhamdulillah min dzalik, kalau seandainya omongan kita yang dibalas itu yang jeleknya. Keluar nanti kalimat-kalimat kita di hadapan Allah yang jelek-jeleknya. Duh, malunya kita nanti. Di yaumil kiamah ketika kita ngomong macam-macam lalu dibuka oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali kita membicarakan tentang menjelek-jelekan Allah. Bagus sangka aja Bang. Atau barangkali kita berbicara tentang masalah kejelekan-kejelekan syariat-syariatnya Allah. Menghalang-halangi orang untuk menegakkan syariatnya Allah. Itu bahaya juga tuh. Yang kedua, wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Ay wa naktubu qatlahumul. Dan juga yang kedua dicatat pula oleh Allah pembunuhan mereka terhadap para nabi-nabi tanpa ada hak. Tidak segan-segan mereka itu kan bunuh nabi itu. Bahkan Bani Israel itu berani membunuh nabi dalam sehari 70 nabi. Dalam sehari itu. Paginya nabinya dibunuh, sorenya anak buahnya. Gak segan-segan tuh. Ini dulu. Sekarang ini lebih parah lagi tuh. Bani Israel. Bukan 70 orang lagi, sekarang 7.000 sekali dibom. Dan itu tanpa ada hak. Bukan berarti ada hak pun gak boleh bunuh Nabi. Enggak. Semua pembunuhan untuk Nabi itu tidak ada hak sebetulnya. Cuman ini memberikan kesan kepada kita bahwa nabi-nabi itu dibunuh tanpa ada hak semua. Tidak ada yang dibunuh secara ada hak, misalkan boleh bunuh nabi. Enggak, semua. Dan itu dicatat oleh Allah semua. Kalau nabi saja berani dibunuh, apalagi kiai. Makanya tidak mengherankan kalau zaman sekarang juga begitu. Yang menyampaikan agama, yang menyampaikan risalah, ngajar kemana-mana, ujung-ujungnya dibunuh. Apa yang salah? Apa yang salah coba? Ketidaksukaan aja kan? Kebencian yang ada dalam dirinya, mendongkol dalam hatinya, bercokol dalam dirinya sehingga tidak bisa diluapkan kemana-mana. Akhirnya bunuh. Dan itu bukan kehinaan. Justru kadang-kadang jangankan biasa, wali-wali Allah juga banyak yang digituin. Wali-wali Allah tuh pengarang Dalailul Khairat itu kan dibunuh tuh. Terus Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal itu kan dibunuh. Di penjara, dipukuli dalam penjara, meninggal dalam penjara. Terus sahabat-sahabat juga begitu. Bukan kehinaan, itu cara Allah untuk memberikan kesempurnaan. Di mana sempurnanya? Hidupnya mulia, matinya syahid. Iya.
Karena kan Nabi sudah menyebutin iskariman au mut syahidan kan gitu. Hidupnya mulia atau mati syahid. Ini ulama hidupnya mulia, diberikan keilmuan, diberikan oleh Allah kepangkatan, diberikan oleh Allah kewalian. Matinya mati syahid, lengkap sudah. Itu. Kalau kita disuruh milih dari dua itu yang mana kira-kira? Mending hidup mulia atau mati syahid? Pasti hidup mulia aja, kamu mati syahid kan? Mikir-mikir mati syahid. Itu bagian dari kemuliaan sebetulnya. Para sahabat juga begitu kan? Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Itu semua dibunuh. Secara dohirnya mungkin ngeri lagi. Tapi secara hakikatnya tidak. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Bahkan akan kami katakan kata Allah nanti di akhirat, tapi bukan Allah pula yang menyebutkan, ini lisannya malaikat nanti. Malaikat itu akan mengatakan kepada mereka, "Dzuqu, rasakan oleh kalian adzabal hariq, siksa yang sangat panas." Ini malaikat nanti ya. Sebagaimana dalam ayat lain juga begitu. Ini saking ininya, saking bencinya dengan mereka. Dzuqu adzabal hariq. Kalau dalam surat Sajdah itu apa tuh? Dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Gitu. Rasakan oleh kalian siksa yang sangat keras in kuntum tukadzibun, jika kalian itu dulu membohongkan kan? Lalu selanjutnya kata Allah, dzalika bima qaddamat aydikum. Dzalika yang demikian itu siksa bima qaddamat aydikum, disebabkan bimakna itu ma'bi, baknya dulu bak bisababiyah. Bima qaddamat aydikum, disebabkan karena apa yang diperbuat oleh tangan kalian. Ini diibaratkan pakai aidi. Aidi itu tangan sebetulnya. Tapi yang dimaksudkan itu adalah segala perbuatan amal. Karena biasanya kalau berbuat itu kan dengan tangan. Makanya disebutkan oleh Allah salah satu juznya dalam insan itu. Tapi yang disiksanya itu seluruhnya sebetulnya, bukan tangannya doang. Walaupun disebutkan qaddamat aidihim, bukan berarti tangannya doang yang dibakarnya itu. Tapi seluruhnya. Ini berarti mimba bitasmiyatil kul bismil juz'i. Jadi termasuk bab penyebutan seluruhnya dengan nama satu juz. Satu juz disebutkan tangannya, tapi sejatinya yang dituju adalah keseluruhannya. Wa anna Allah laisa bidzalamil 'alil 'abid, dan Allah laisa bidzalamil 'abid, tidak aniaya dengan hamba-hamba. Allah itu tidak zalim. Berbuat seperti itu bukan berarti Allah zalim. Tapi itu memberikan petunjuk kepada kita akan keadilan Allah. Sebab kalau enggak ada di situ, nanti berarti Allah enggak adil. Sebab berapa banyak ya manusia yang zaman sekarang mungkin kehilangan nyawa, belum sempat diadili, bahkan ketika diadili pun tidak adil, karena tidak mungkin nyawa itu hanya dihukum cuma 2 tahun. Ya kan, nyawa hilang tapi dihukum cuma 2 tahun. Enak banget tuh. Ya kan? Belum lagi nanti dipertimbangkan. Belum lagi karena ada sogokan. Bebas saja dah. Ujung-ujungnya. Itu yang dihukum dengan tahunan. Yang dihukum mati aja bisa berlanggangan. Bisa dihukum mati nggak jadi. Sudah diketok palu padahal hukum mati. Nggak jadi. Kalau nggak ada keadilan dari Allah,
Mana keadilan kita? Atau harta yang direbut sama orang lain. Kalau nggak ada keadilan Allah, makanya semua perbuatan kedoliman itu bukan berarti Allah balas itu dolim pada dia. Tapi karena Allah mau menunjukkan keadilannya. Makanya setiap dari kita yang pernah mengalami ketidaknyamanan hidup di alam dunia, itu nggak masalah. Karena di akhirat ada balasan. Di akhirat ada balasan. Dan ketidaknyamanan kita dari orang lain itu ada batasnya. Sekali, dua kali, tiga kali mungkin selesai udah. Ya Allah. Sekarang dia benci dengan kita, besok lusa paling bosan dia. Dibiarin aja oleh kita. Lama-lama bosan juga dia. Omel aja terus-terusan di belakang. Biarkan aja deh. Nanti juga bosan sendiri. Ya toh? Itu. Gak usah dilawani. Nanti juga bosan sendiri. Kok nggak ada ngelawan ya dia. Bosan aja diam tuh. Biarkan aja sudah. Peribahasa orang tua dulu tuh betul. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu. Gonggong aja terus-terusan tuh. Nanti gonggongannya itu dicatat tuh. Catat semua. Giliran nanti di akhirat orang pada dapat pahala amal, tapi dia dapat gonggongan aja. Kan rugi kita. Orang lain dapat pahala amal perbuatan dia karena menyokong, mau mendukung, mau mensupport, akan tidak sakit hartanya dititipkan di situ. Sementara dia bisanya ngomel aja terus. Nanti giliran di akhirat orang pada cepetan dapat bagian, dia dapat omelan nanti. Biarkan aja. Kemana nih Pak Ustadz ngomong nih arahnya? Lalu selanjutnya, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurban. Ini alladzina ini adalah sifat dari alladzina sebelumnya. Laqad sami'allahu qaulal ladzina, itu. Berarti alladzina ini adalah orang-orang qalu yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, innallaha ahida ilaina. Sesungguhnya Allah ahida ilaina. Ahida itu asal katanya itu janji. Tapi yang dimaksudkan itu adalah perintah. Makanya di dalam ayat lain juga kan begitu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad itu ahidah. Bukankah kami sudah perintahkan alaikum kepada kalian ya bani Adam, hai bani Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kalian beribadah kepada setan. Kan gitu. Ini juga ahidah. Ahidah itu maksudnya itu adalah menitahkan atau memerintahkan. Jadi orang-orang yang kafir dulu itu berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah merintahkan kepada kami dalam kitab Taurat, alla nu'mina li rasulin, untuk tidak iman kepada seorang rasul hatta ya'tiyana, sampai mendatangkan kepada kami biqurbanin, kurban. Bagaimana prosesnya? Ta'kuluhun nar. Kurban itu nanti dimakan api. Ini orang Bani Israel ngomong ke Nabi Muhammad nih. Kami ini enggak bakal iman kepada kau sampai engkau itu bisa mendatangkan satu kurban. Kurban yang dimaksudkan itu imma onta, sapi, atau kambing kayak, ditaruh di satu tempat. Lalu nanti di tempat itu akan datang api. Lalu si sapi itu disambar. Dibakar oleh api itu. Nah kalau sudah terjadi macam seperti itu, kami akan iman dengan kau.
Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena konon kata mereka, dulu nabi-nabi yang lain itu untuk membuktikan kenabiannya, mereka seperti itu. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu sampai begitu kan. Tapi itu kan tidak berlaku untuk Nabi Muhammad sebetulnya. Kemukjizatan seperti itu tuh tidak berlaku kepada Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Kalau nabi-nabi yang dulu bisa jadi begitu. Jadi untuk membuktikan kenabiannya itu ditaruh satu kurban, lalu nanti berdoa untuk membuktikannya itu. Datang api nanti, disambar kurbannya itu. Habis semuaan. Nah kalau sudah bisa Nabi Muhammad seperti itu, kami akan iman ke Nabi Muhammad. Nah perkataan macam seperti itu tuh sebetulnya bohong mereka. Ada yang menyebutkan bohong sebetulnya. Karena tidak ada di dalam kitab Taurat pelaturan seperti itu. Wa ammahuma pemujizatahuma ghairu dzalik. Terhadap Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak berlaku kalaupun ada macam begitu. Mujizatnya bukan seperti itu. Itu apinya itu putih. Disebutkan itu putih datang kepada. Nah makanya karena mereka itu menyebutkan bahwa Allah itu telah memerintahkan kepada kami untuk tidak iman kepada seorang nabi pun kecuali datangkan kurban dulu yang dimakan oleh api. Nah itu dibantah oleh Allah. Qul, kata Allah, katakan ya Muhammad terhadap mereka. Ini sebagai bentuk celaan nih. Qad ja'akum rusulun min qabli. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul-rasul min qabli sebelumku, kata Nabi Muhammad. Bil bayyinati dengan membawa mukjizat, bayyinat. Wa billadzi qultum dan dengan apa yang kalian sebutkan itu. Nabi Zakaria maksudnya, Nabi Yahya maksudnya, karena mereka pernah terjadi seperti itu. Tapi pada akhirnya bagaimana? Walima qataltumuhum. Walaupun mereka itu sudah membuktikan dengan kenabiannya, walima qataltumuhum. Kenapa kalian bunuh mereka? In kuntum shadiqin, jika memang kalian itu orang yang benar. Bi annakum tu'minuna indal ityani bih. Ketika mendatangkan bukti seperti itu, kalian iman kepadanya. Tapi kan buktinya tidak. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Nabi Isa dikejar-kejar. Kalau enggak diangkat dibunuh juga. Padahal bukti itu sudah nyata. Nah, jadi intinya pengen apa? Intinya kan tidak siap menerima sebetulnya. Walima qataltumuhum gitu. Maka kenapa kalian bunuh dia? Kalau memang iman mau dibuktikan seperti itu. Oh, ini nabi-nabi dulu ya. Duh. Ini kalau dakwahnya macam seperti ini, Ustadz juga bingung ini. Iya, ketika menyampaikan kata bapak-bapak tuh, Ustadz saya mau percaya dengan Ustadz. Asal satu nih, Ustadz bisa nggak datangkan musim korma ke sini? Kan bingung tuh. Atau dengan hal-hal yang lain gitu, tidak masuk di akal saya. Wah, bingung dakwah kalau seperti itu. Tapi untungnya gak ada yang minta macam begitu. Ya, nabi-nabi dulu tuh macam begitu tuh. Ya Allah. Wali-wali Allah juga gitu kan kadang-kadang tuh. Zaman dulu itu karena wali-wali Allah itu tidak bisa mendatangkan kekayaan. Sampai ditantang oleh umat tuh. Dakwah terus-terusan. Mana dakwah itu bisa menghasilkan duit gak? Bisa menghasilkan emas gak? Oh. Diambil cangkul kan, dicangkul tanahnya jadi emas semua tuh. Hebatnya kan. Ulun kalau digituin, udah berhenti dakwah. Nyangkul emas aja udah.
Waduh, Masya Allah. Orang sekarang mungkin yang ditujunya bukan dakwahnya tuh. Pasti emasnya aja yang ditanggul. Yang dituju tuh. Ada sekarang banyak yang wali-wali Allah itu, wali kiai-kiai yang doanya kabul. Itu kadang-kadang yang dituju itu bukan fatwanya sekarang. Doanya kabul, datang ke situ tuh bukan dipintain fatwanya, bagaimana cara ibadahnya. Bukan itu yang dituju. Dipintain tuh doanya aja terus-terusan. Sehingga tidak pernah dakwah akhirnya tuh. Wirid aja. Banyak kiai-kiai yang begitu sekarang tuh. Jadi akhirnya nggak pernah dakwah, nggak pernah ceramah kemana-mana. Dikiran aja terus. Karena permintaan tamunya banyak. Yang ini minta lancar usaha, yang ini minta naikkan jabatan, yang ini mau naik DPR. Wah, ngewirid aja terus. Itu. Nah, kumpul doa kan. Ada punya guru tuh di Karawang. Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Itu kalau pengajian itu jam 12 malam kemana? Ke sana tuh. Jam 12 malam ke sana pengajian tuh. Itu bukan ngaji dakwah kayak gini, bukan. Dikiran. Nanti dikiran itu minta doa semua. Jam 12 malam. Itu yang datang tuh pejabat. Orang-orang mau nyalon lurah, nyalon RT itu. Datang ke situ. Itu Pak. Coba. Jangan kalau mau. Saya tunjukin tuh. Karawang. Itu datang tuh dari asar tuh. Udah penuh lapangan. Dikiran tuh. Padahal dikiran nanti jam 12. Tapi dari asar tuh sudah penuh. Ajib tuh orang. Dikiran aja tuh, dikiran. Gak sempat dakwah macam begini beliau. Itu kalau dibuktikan doa kabul, udah begitu tuh. Ulun kalau macam begitu kayaknya gak bakalan lagi dakwah nih. Dikiran aja terus. Itu untungnya makomnya di sinilah. Jadi masih sempat dakwah ya. Makanya manfaatkan nih masih berdakwah nih. Masih sesennya sesen dakwah nih ulun nih. Belum sesen jadi dukun nih. Nanti kalau sesennya sudah jadi dukun selesai nih, diam saja. Diam aja di rumah nanti. Dakwah stop. Ustaz kenapa enggak hadir lagi? Stop. Saya sekarang dikiran aja dah. Wah, kalau sudah macam begitu selesai nanti. Pindah profesi. Aduh. Karena ada masanya, nanti ada masanya. Gak mungkin juga saya terus-terusan macam gini. Nanti ada masanya. Ketika kata guru, berhenti kau. Diam di rumah. Kalau sudah macam begitu, berhenti. Urusan santri aja. Kalau sekarang sesennya disuruh berangkat. Disuruh santrinya di luar sana. Nanti suatu saat, wallahu alam, umur berapa tuh nanti. Satu lagi lah. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Fa in kadzdzabuka, maka jika mereka membohongkan engkau ya Muhammad, cuman ini khabarnya dibuang nih. Dumu ala takdzibika. Terus-terusan mereka itu membohongkan engkau ya Muhammad, maka jawabannya adalah fasbir kama sobaru. Sabarlah engkau. Tapi jawaban ini dibuang. Sabarlah engkau sebagaimana mereka sabar, nabi-nabi yang dulu. Nabi-nabi yang dulu juga sama. Dilecehkan, dibohongkan, bahkan tidak sedikit dipateni. Sabarlah kau. Ulun juga sama begitu. Kalau seandainya ada pengajian tidak pernah didatangi oleh jamaah, sabarlah kau. Sabarlah. Karena memang nabi-nabi dulu juga begitu. Atau barangkali bukannya disambut tapi malah dicaci maki, sabarlah. Karena nabi-nabi juga belum begitu. Faqad kudziba rusulun, sungguh rasul-rasul dulu pun juga telah dibohongkan min qablika sebelum kau ya Muhammad. Ja'u bil bayyinat, padahal mereka mendatangkan dengan mukjizat.
Didatangkan oleh mereka itu mukjizat Nabi Musa tuh. Banyak sekali Nabi Musa disebutkan oleh Allah dalam riwayat Quran. Kenapa? Karena Nabi Musa itu tantangannya luar biasa. Salah satu nabi yang memang diberi oleh Allah ujiannya luar biasa. Selain daripada Nabi Muhammad. Di Bani Israel mungkin Nabi Musa yang paling menonjol itu. Karena Nabi Musa ini salah satu nabi yang memang terang-terangan umatnya itu minta mujizat di depannya. Musa, kalau engkau itu benar nabi, rasul, coba datangkan makanan. Datang. Didatangkan oleh Allah langsung. Musa, kalau memang kau nabi dan rasul, kami ini haus, coba datangkan air. Musim kemarau tuh. Cucuk oleh Nabi Musa batu tuh. Keluar air kan. Gagah Nabi Musa tuh. Bahkan yang paling hebat kan lautan dibelah sama Nabi Musa. Kita cuma belah duren aja kalau bisa. Nabi Musa itu lautan. Sendirian aja gitu nih. Yang kedua, waz-zuburi. Zubur itu adalah kasufi Ibrahim, seperti suhuf Nabi Ibrahim. Itu zubur. Jamak daripada zaburun, huwa kullu kitabin istamala alal mawaid. Setiap kitab yang mencakup di dalamnya itu alal mawaid, petuah-petuah. Itu adalah zubur. Didatangkan zubur-zubur juga sama. Wal kitab dan juga kitab. Wal kitabil munir dan kitab yang terang benderang gitu. Seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Itu betul-betul jelas kepada mereka dengan terang benderang bahwa di situ ada hukum-hukum tertentu. Tapi pada akhirnya gimana? Ya tetap aja dibohongkan. Makanya kalau seandainya liatin perjalanan seperti itu, ya udah, zaman sekarang juga begitu. Sudah jelas kitabnya, hukumnya sudah jelas, yang mencerangkannya juga jelas, orangnya juga jelas. Tapi tetap saja nggak percaya. Nggak jelas kali orangnya. Yang jelas itu yang nyampaikan apa yang disampaikan ini. Nah itu bagian dari perjalanan dakwah. Ya. Jadi bagi kita bagaimana? Kalau bagi kita ini bersyukur sekarang. Karena dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sampai ke hati kita. Sampai ke anak kita, sampai ke cucu kita. Alhamdulillah, syukur kita nih. Mudahan dengan syukurnya kita, insya Allah hidayah ini sampai kiamat insya Allah. Ya. Sehingga pada akhirnya kita diberikan oleh Allah husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sudah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita sambung lagi di lain hari kesempatan yang akan datang. Jangan nanya dulu ya. Jangan nanya dulu. Ada pertanyaan. Ulun masih mabok korma ini. Insya Allah lain waktu kita berikan kesempatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nana ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ini baru sehari ini ada suaranya. Kemarin ini terseok-seok suaranya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.